Selamat datang di dunia novel. Kultivator junior zaman para dewa akan segera berakhir, dan penulis akan mencoba menuliskan pertempuran terakhir ini semenarik mungkin. Setelah itu akan terbit volume terakhir dari Martial God Asura dan tidak akan ada lagi peta baru. Semua petunjuk awal akan terungkap di volume terakhir. Sekarang mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6701 Apa arti dari? Bum bum bum. Gelombang riak itu mengamuk, masing-masing bersifat merusak. Biasanya, bahkan jika aula ini merupakan harta karun yang tak ternilai harganya, ia tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang begitu kuat. Namun, aula utama ini sekarang terikat dengan susunan istana suci 7 alam. Secara khusus, kekuatan klon Jie Tianran membuat formasi penyegelan menjadi sangat kuat, yang pada gilirannya membuat aula ini tidak dapat dihancurkan. Bahkan sekarang, dua makhluk yang telah meningkatkan kultivasi mereka ke Dewa Surgawi tingkat ke-6 terkunci dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam aula ini. Di dalam aula, Xiahou Jue melancarkan serangan sengit, sementara Dongfang Hansong, karena luka-lukanya, hanya bisa bertahan secara pasif. Sepertinya tidak mungkin hal itu bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, bukan Dongfang Hansong yang runtuh lebih dulu, melainkan formasi yang telah Dongfang Hansong siapkan untuk mencelakai Chu Feng. Saat formasi itu hancur, kesadaran Chu Feng tanpa terkendali meninggalkan aula utama dan kembali ke tubuh fisiknya. Pada saat ini, tatapan Chu Feng kembali tertuju pada formasi penyegelan. Saat memandang keluar, langit berbintang yang luas di luar formasi besar itu dipenuhi dengan kapal-kapal perang yang mengapung dari istana suci 7 alam. Di atas kapal perang, bendera berkibar, dan pasukan istana suci 7 alam mengaktifkan formasi mereka. Pada saat yang sama, mereka semua menatap Chu Feng dengan mata segana serigala dan harimau. Mereka hanya menunggu formasi itu hancur agar mereka bisa membunuh Chu Feng di tempat. Bagi Chu Feng, semua yang baru saja terjadi di aula utama terasa seperti mimpi. Namun Chu Feng tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, hati Chu Feng masih bergejolak. Fakta bahwa kakeknya adalah kepala penjara dari sekte penjara juga memiliki dampak yang signifikan pada Chu Feng. Dibutuhkan waktu untuk memproses ini dan kita perlu memikirkan kembali hal-hal ini. Chu Feng ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sebelum aku sempat berpikir, suara Egi terus terngiang di telingaku dan terdengar sangat cemas. Chu Feng mengerti bahwa itu pasti karena kesadarannya baru saja terpisah dari tubuhnya dan Egi belum berbagi indranya dengannya. Egi tidak tahu bahwa Chu Feng sudah tidak sadarkan diri, tetapi dia terus berbicara kepadanya, dan Chu Feng tidak menanggapi. Itulah sebabnya Egi sangat cemas. Egi, kesadaranku baru saja meninggalkan tubuhku dan memasuki tempat yang melahap bayiku yang berada di dalam penjara. Chu Feng segera menceritakan kepada Egi semua yang baru saja terjadi. Wow! Jadi kakekmu sebenarnya adalah kepala penjara dari sekte penjara? Dan Anda sebenarnya adalah tuan muda dari sekte penjara. Ini benar-benar keterlaluan, tetapi juga tampak sangat menarik. Ketika Egi mengetahui hal ini, dia tampak sangat gembira, seperti seorang pengamat yang baru saja mendapatkan gosip besar. Beraninya Baili Sukong dan kelompoknya berurusan denganmu? Bukankah itu sangat memberontak? Itu adalah kejahatan berat pengkhianatan terhadap sekte. Meskipun mengejutkan bahwa Xiahou Jue mempertaruhkan nyawanya untukmu, Baili Sukong tampaknya bahkan lebih buruk daripada Dongfang Hansong. Dia tahu kakekmu adalah kepala penjara mereka, jadi mungkin itu tidak akan ada gunanya, kan? Ini semua salah para lelaki tua di faksi netral karena tidak berguna. Mereka sebenarnya disergap oleh Dongfang Hansong dan kelompoknya,
dan bahkan dituduh mengkhianati sekte. Meskipun orang-orang dari sekte penjara tahu bahwa kau sekarang adalah tuan muda, tidak ada yang bisa membantumu. Awalnya Egi merasa gembira, tetapi segera merasa tak berdaya. Dia merasa bahwa karena Dongfang Hansong bersedia berurusan dengan Chu Feng demi Chen Hui, hal itu dapat dimengerti. Maka Baili Sukong tentu akan berurusan dengan Chu Feng demi Baili Zilin. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa membantu Chu Feng adalah 6 lelaki tua dari faksi netral itu. Namun, setelah terjebak di sini, Egi dan Chu Feng juga mendengar tentang nasib 6 tetua dari faksi netral. Tentu saja, orang-orang merasa bahwa identitas Chu Feng sebagai kepala penjara tidak mungkin membawa perubahan dalam situasi tersebut. Sebenarnya, Chu Feng sendiri merasakan hal yang sama, meskipun dia juga terkejut dengan hubungan antara kakeknya dan sekte penjara. Namun dalam situasi sulit saat ini, dia mungkin harus mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini Chu Feng tidak mampu menembus formasi penyegelan ini, terutama karena kekuatan klon Jie Tianran terlalu kuat, meskipun kekuatan klon yang terintegrasi ke dalam formasi tersebut telah lama kehilangan kesadaran dan dengan cepat memudar. Namun, kekuatan api biru yang mengelilingi Chu Feng juga mulai memudar. Pada titik ini, dia telah mundur ke alam Dewa Surgawi tingkat kelima. Mengingat situasi saat ini, mereka ingin menunggu hingga kekuatan klon Jie Tianran benar-benar hilang. Aura biru yang mengelilingi Chu Feng mungkin sudah surut ke tingkat Dewa Surgawi tingkat keempat. Pada saat itu, bahkan para tetua tingkat suci dari Istana Suci 7 Alam pun tidak akan mampu dihadapi oleh Chu Feng apalagi Baili Sukong. Oleh karena itu, Chu Feng menyusun sebuah rencana. Dia berpura-pura membuat roh perisai surgawi menunjukkan kelemahan, membuat orang-orang di Istana Suci 7 Alam berpikir bahwa roh perisai surgawi akan segera menghilang. Dalam situasi ini, mereka akan mengaktifkan formasi tersebut dengan segenap kekuatan mereka untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. Mengaktifkan formasi dengan kekuatan penuh tidak hanya akan menghabiskan sumber daya mereka sendiri, tetapi juga akan dengan cepat mengurangi kekuatan Jie Tianran. Jika kekuatan Jie Tianran menghilang terlebih dahulu, kekuatan api biru Chu Feng akan tetap berada di tingkat Dewa Langit tingkat kelima. Dengan begitu, Chu Feng setidaknya bisa menembus pengepungan Istana Suci 7 Alam. Memikirkan hal ini, Chu Feng berkomunikasi dengan Egi sejenak dan kemudian segera melemahkan kekuatan roh perisai surgawi. Lihat, metode yang selama ini melindungi Chu Feng tampaknya gagal. Orang-orang dari Istana Suci 7 Alam mengawasi Chu Feng dengan saksama. Belum lagi para tetua tingkat suci dan para pemimpin divisi bayangan Istana Sen, bahkan para tetua biasa pun menyadari bahwa kekuatan roh perisai surgawi hampir habis. Apa yang perlu disyukuri? Jika aku, Chu Feng, ingin pergi, bisakah kau menghentikanku? Chu Feng tersenyum dingin, dan sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah jimat dan memegangnya di tangannya. Sialan! Dia mencoba melarikan diri menggunakan jimat teleportasi. Sampaikan perintah untuk memperkuat susunan formasi teleportasi. Bersamaan dengan itu, semuanya aktifkan susunan penyegelan dengan kekuatan penuh. Jika aku menemukan siapapun yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya, eksekusi mereka di tempat. Para tetua tingkat suci dan pemimpin divisi bayangan Istana Sen mengeluarkan perintah mereka hampir bersamaan. Meskipun kata-katanya berbeda, isinya sama. Istana Suci 7 Alam menderita terlalu banyak kerugian di tangan Chu Feng. Bahkan Jie Tianran pun diselimuti bayangan ketakutan, apalagi mereka. Mereka bertekad untuk menahan Chu Feng di sini dengan segala cara sampai Jie Tianran tiba. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa justru itulah yang diinginkan Chu Feng. Di dalam aula besar, gelombang energi bela diri masih meresap ke seluruh ruangan, tetapi deru pertempurannya memekakkan telinga telah hilang. Pertempuran telah usai, Xiao Jue berbaring di ambang pintu, aura merahnya kini sangat lemah. Saat ini,
Dia bahkan lebih kecil dari bentuk aslinya, seperti orang tua yang tinggi badannya menyusut, namun di tubuh jiwanya yang lapuk, masih ada percikan api merah darah yang menyala. Perasaannya adalah bahwa begitu kobaran api merah itu benar-benar padam, jiwanya yang hancur juga akan lenyap sepenuhnya. Namun, saat menghadapi kematian, Xiahou Jue sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menatap Dongfang Hansong yang mendekat dan tersenyum puas. Dongfang Hansong, sudah terlambat bagimu. Kau tidak bisa mengejar harta karun yang kuberikan kepada Chen Hui sekarang. Tunggu saja dan lihat apa yang akan dilakukan Tuan Baili Sukong. Pada saat itu, Xiahou Jue terkejut. Dongfang Hansong mengeluarkan harta karun berwarna merah menyala, mengaktifkannya, dan harta karun itu berubah menjadi aura merah menyala yang menyatu di telapak tangannya. Seketika itu juga, Dongfang Hansong meletakkan telapak tangannya di dantiannya, dan auranya menyatu ke dalam tubuh Xiahou Jue. Xiahou Jue tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, kobaran api merah tua di tubuhnya menjadi jauh lebih bergejolak. Apa maksudmu? Xiahou Jue benar-benar bingung. Dongfang Hansong tidak bermaksud membunuhnya. Dia membantunya memperpanjang hidupnya. Namun tubuhnya memang sudah ditakdirkan untuk mati. Jadi apa gunanya tindakan ini? Dongfang Hansong menyandera dia dan mengancam Baili Sukong? Itu sama sekali tidak realistis. Bab 6702 mengakui kesalahan. Aku salah. Dongfang Hansong berbicara lagi, suaranya serak dan rendah. Yang terpenting, ini dipenuhi dengan penyesalan. Xiahou Jue mencemooh permintaan maaf Dongfang Hansong. Sudah terlambat, seberapapun kau mengakui kesalahanmu, kau tak bisa menghindari kematian. Xiahou Jue menatap Dongfang Hansong dengan dingin. Hanya karena dia tidak berdaya, dia tidak membunuh Dongfang Hansong. Keyakinan ini tetap tak tergoyahkan meskipun Dongfang Hansong mengakui kesalahannya. Dongfang Hansong tidak menjelaskan banyak, tetapi kemudian meraih Xiahou Jue dan meninggalkan aula. Dia meninggalkan tempat Chu Feng terjebak dan pergi ke area terlarang sementara di sekte penjara. Itu adalah istana yang dibangun dari harta karun terbaik, dan istana itu dijaga oleh orang-orang kepercayaan Dongfang Hansong. Tuan, ada apa? Apakah itu dibuat oleh seseorang dari faksi baru? Orang kepercayaan Dongfang Hansong melihat penampilan Dongfang Hansong yang lemah, lalu melihat Xiahou Jue yang telah berubah menjadi wujud jiwa. Mereka secara naluriah merasakan bahwa Baili Sukong telah melancarkan serangan terhadap Dongfang Hansong. Dongfang Hansong melambaikan tangannya lalu menendang pintu istana hingga terbuka. Di dalam gerbang terdapat 6 tetua dari faksi netral. Meskipun mereka telah kehilangan semua kemampuan kultivasi mereka, mereka masih sadar. Namun, mereka semua terbaring jauh di dalam aula utama, jelas masih sangat lemah. Begitu melihat Dongfang Hansong, mereka langsung marah dan ingin mengutuknya. Namun ketika mereka melihat Xiahou Jue digendong oleh Dongfang Hansong, mereka terkejut. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan orang-orang kepercayaan Dongfang Hansong. Mungkin ada perselisihan internal antara faksi lama dan faksi baru. Sementara itu, anak buah Dongfang Hansong yang tidak menyadari kebenarannya juga mengikutinya masuk, bahkan orang terakhir yang masuk pun dengan sopan menutup pintu istana. Adapun Dongfang Hansong, dia langsung pergi ke 6 tetua dan berlutut di depan mereka, lalu dia mengeluarkan sebuah benda yang telah diresapi dengan aura penguasa penjara. Apa itu? Begitu melihat barang ini, semua orang yang hadir langsung terpikat. Lagi pula, aura itu terasa begitu familiar. Tetua, Hansong telah berbohong kepada Anda. Kepala penjara adalah kakek Chu Feng, dan Chu Feng adalah tuan muda dari sekte penjara saya. Setelah mendengar kata-kata Dongfang Hansong, 6 tetua itu langsung terkejut.
Meskipun Dongfang Hansong mencabut kultivasi mereka, mereka tidak merasa bahwa Dongfang Hansong telah menipu mereka. Para orang kepercayaan Dongfang Hansong terdiam, berdiri di sana tanpa bisa berkata-kata. Akulah yang menyimpan motif tersembunyi, menginginkan putraku Chen Hui menduduki posisi kepala penjara. Untuk menutupi hal ini, aku bahkan membunuh sendiri Tuan Yun Ao yang sedang bepergian bersamaku. Saat Dongfang Hansong melanjutkan ceritanya, para bawahannya yang terpercaya menatapnya dengan lebih terbelalak karena semua hal ini sama sekali tidak mereka ketahui. Namun setiap peristiwa menggoyahkan nilai-nilai mereka dan mengguncang hati mereka. Sungguh bodohnya aku mengira diriku begitu hebat sehingga aku akan mengkhianati kepala penjara untuk membuka jalan bagi masa depan putraku. Pada saat itu, Dongfang Hansong tersenyum getir. Aku mengikuti kepala penjara dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, namun aku tidak setia kepada sekte penjara seperti Hui Er. Pada saat itu, beberapa aura pembunuh muncul dari belakang Dongfang Hansong. Para pengikutnya menghunus senjata mereka dan mengepung Dongfang Hansong dengan aura mematikan. Tuan Dongfang Hansong, apa yang Anda katakan tidak mungkin benar, kan? Seorang wanita paruh baya berbicara dengan dingin. Ia memiliki tingkat kultivasi yang tidak kalah dengan Xiahou Jue dan merupakan salah satu bawahan Dongfang Hansong yang paling dipercaya. Dia tampak seperti sedang mengajukan pertanyaan, tetapi matanya sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Dongfang Hansong mengabaikan mereka dan terus menatap 6 tetua dari faksi netral itu. 6 tetua, formasi penyegelan yang dibuat oleh Istana Suci 7 Alam tampaknya telah menyegel Tuan Muda, tetapi sebenarnya formasi itu sedang melahap kekuatan bayi penjara di dalam tubuh Tuan Muda. Akulah yang menginginkan putraku Chen Hui untuk melahap kekuatan bayi penjara milik Tuan Muda. Namun ketika Chen Hui mengetahui kebenarannya, dia menolak untuk setuju dan dengan bantuan Xiahou Jue, pergi melapor kepada Baili Sukong. Namun, hati semua orang tua sama. Bahkan aku pun akan melakukan hal pemberontak seperti itu dan mengkhianati sekte penjara demi Chen Hui. Aku khawatir bahkan Baili Sukong mungkin tidak akan memilih kesetiaan daripada putranya. Begitu Dongfang Hansong mengucapkan kata-kata itu, Xiahou Jue langsung angkat bicara. Hah? Kau sendiri yang membuat dirimu menjijikan. Jangan libatkan Tuan Baili Sukong dalam hal ini. Xiahou Jue, terkadang orang bahkan tidak memahami diri mereka sendiri. Jadi bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu dapat memahami orang lain? Kata Dongfang Hansong. Dongfang Hansong, apa niatmu sekarang? Chang Li bertanya dengan suara berat. Tuan Chang Li, Dongfang Hansong tahu dia salah dan sekarang hanya ingin memperbaiki kesalahannya. Namun tubuhku yang terluka parah tidak mampu melawan Baili Sukong, jadi aku memohon kepada 6 penatua untuk turun tangan dan melindungi Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Dongfang Hansong, Lieshan yang lemah entah bagaimana menemukan kekuatan untuk berdiri tiba-tiba. Dongfang Hansong, dasar bajingan, keparat. Kemampuan kultivasiku telah direbut habis-habisan olehmu dan si bajingan Baili Sukong, dan sekarang kau memintaku untuk membantumu? Aku akan menidurimu, kau akan mati. Lieshan sangat marah dan benar-benar ingin menyerang Baili Sukong, tetapi dia sangat lemah sehingga dia jatuh ke tanah setelah hanya mengambil 2 langkah. Pada saat itu, para tetua, termasuk Chang Li, serta orang-orang kepercayaan Dongfang Hansong, termasuk Xiahou Jue, semuanya terkejut. Dongfang Hansong kemudian mengeluarkan pil berwarna merah darah. Bentuk pil itu tidak biasa, bentuknya menyerupai bayi penjara. Sebagai anggota sekte penjara, semua orang tahu apa arti pil ini. Sementara itu, Dongfang Hansong sudah menelan pil itu secara langsung. Pada saat ini, dia memancarkan aura merah darah, meskipun auranya tidak seganas aura Xiahou Jue sebelumnya, intinya hampir sama.
Barulah kemudian Dongfang Hansong berdiri dan menoleh ke arah bawahannya yang terpercaya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai isyarat hormat ke arah kerumunan. Terima kasih kepada kalian semua karena telah percaya kepada saya, Dongfang Hansong, dan karena telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Hanya saja, aku telah mengecewakan kalian semua, namun sekarang, ini menyangkut nyawa dan keselamatan Tuan Muda. Saya memohon kepada kalian semua untuk membantu saya untuk terakhir kalinya, bantu aku mengembalikan kultivasiku ke Dewa Surgawi tingkat ke-6. Pada saat itu, Dongfang Hansong tiba-tiba berbalik, memandang ke-6 tetua dari faksi netral, dan duduk bersila. Dia membuat segel tangan, dan sesaat kemudian darah mengalir dari 7 lubang di tubuhnya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Rambutnya langsung berubah menjadi abu, dan kulitnya bernanah serta berdarah seperti setelah disiksa. Pemandangan itu sangat mengerikan, sampai-sampai menyakitkan untuk dilihat. Namun, dia mengertakkan giginya karena saat ini, ada 6 kobaran energi bela diri berwarna merah darah di dalam tubuhnya, terbang menuju 6 tetua dari faksi netral. Melihat hal ini, Xiahou Jue sulit mempercayainya, dan 6 tetua netral itu pun sama terkejutnya, karena Dongfang Hansong mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengembalikan kultivasinya kepada 6 tetua dari faksi netral. Bentuk barisan. Pada saat ini, bawahan kepercayaan Dongfang Hansong juga mengaktifkan kekuatan bayi penjara mereka untuk membantu Dongfang Hansong mengaktifkan formasi tersebut. Mereka tahu, setengah dari kultivasi 6 tetua faksi netral berada di bawah bimbingan Dongfang Hansong. Tingkat kultivasi ini hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur Dongfang Hansong. Namun, jika dikembalikan kepada 6 tetua faksi netral, situasinya akan sangat berbeda. Meskipun hal itu tidak dapat mengembalikan 6 tetua ke puncak kejayaan mereka jelas lebih hebat daripada Dongfang Hansong saat ini. Dengan 6 tetua bekerja sama, mereka sepenuhnya mampu menghadapi Bai Li Sukong. Bab 6703 Loyalitas. Sementara itu Bai Li Sukong, dia memimpin pasukan sekte penjara gaya barunya, serta pasukan sekte kuno di bawah komando Dongfang Hansong. Semua orang berlutut serempak di depan gerbang hitam menjulang tinggi, setinggi 100.000 meter, itulah artefak suci dari sekte penjara. Dengan bantuan gelang hitam itu, kekuatan luar biasa terpancar dari tangan para anggota sekte penjara dan berkumpul di gerbang artefak suci. Gerbang menuju artefak suci itu terbuka karena kekuatan tersebut, dan gerbang itu sudah setengah terbuka. Namun semua orang menggertakkan gigi dan tampak cemas, bahkan Bai Li Sukong pun tidak terkecuali. Jika mereka tidak dapat mengaktifkan benda suci itu sepenuhnya, semua usaha mereka akan sia-sia. Mereka perlu mengerahkan upaya yang cukup besar untuk mengaktifkan artefak suci tersebut. Bertahanlah, kemenangan sudah di depan mata, kata-kata Bai Li Sukong sama sekali tidak berpengaruh. Gerbang menuju artefak suci itu tidak melebar, bahkan malah menyempit, karena Bai Li Sukong sudah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya. Pada awalnya, semua orang mampu mengumpulkan energi, menguatkan tekad, dan gigih, namun sekarang mereka sudah kelelahan. Mengapa artefak suci itu begitu sulit dibuka? Bahkan, Bai Li Sukong sendiri juga merasa frustrasi. Ketika gelang hitam yang tidak lengkap itu digunakan untuk membukanya sebelumnya, gerbang menuju artefak suci terbuka jauh lebih lebar daripada sekarang. Jadi setelah merasakan kekuatan penuh dari gelang hitam itu, Bai Li Sukong menyadari bahwa pembukaan artefak suci sudah di ambang pintu. Gelang hitam itu jelas lebih ampuh, tetapi intensitas yang mereka alami saat mengaktifkan artefak suci itu bahkan lebih besar. Bahkan tingkat keterbukaan gerbang menuju artefak suci kali ini pun tidak sebesar sebelumnya. Kalian gila. Namun, pada saat itu, sebuah suara yang seolah datang dari neraka menggema dari benda suci tersebut,
Setelah mendengar suara itu, semua bayi penjara di dalam tubuh setiap orang bereaksi dengan keras. Itu adalah suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tetapi setelah mendengarnya, mereka merasa seolah-olah telah dipanggil. Bum bum bum. Saat semua orang terkejut, gerbang menuju benda suci itu tiba-tiba tertutup rapat. Pasukan sekte penjara juga dilanda kekacauan, mereka gagal, namun orang-orang di sekitar mereka tidak tertarik dengan hal-hal ini saat ini. Tuanku, saya rasa saya baru saja mendengar suara mengutuk kita dari dalam benda suci itu. Jimo Qianzhou kemudian berbicara dengan Baili Sukong. Aku juga mendengarnya, Wu Ma Hanshuang segera merespons. Ayah, aku juga mendengarnya, Baili Zilin juga mengatakan hal itu. Seketika setelah itu, semua orang yang hadir mulai berbicara, mereka semua telah mendengarnya. Setelah melihat itu, dia mengira itu hanya imajinasinya yang mempermainkannya dan merasa sangat gembira. Karena semua orang mendengarnya, itu pasti respons dari benda suci tersebut, sekalipun benda itu mengutuk mereka, itu pasti hal yang baik. Tuan-tuan, jangan berkecil hati, ini adalah pertama kalinya benda suci itu merespons kita. Tampaknya kita benar-benar hanya selangkah lagi untuk mengaktifkannya. Namun, begitu Baili Sukong selesai berbicara, raungan melengking terdengar dari benda suci itu. Itu adalah suara gemuruh sederhana, lebih mirip raungan marah, dan saat raungan itu terdengar, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Benturan yang kuat itu, meskipun tidak menyebabkan mereka cedera, membuat siapapun tidak dapat menjaga keseimbangan, bahkan Baili Sukong, dia terjatuh dengan canggung ke udara. Pada saat itu, api merah tua yang berputar-putar di sekitar gerbang artefak suci mulai mengembun di atasnya, membentuk huruf-huruf besar. Huruf-huruf besar itu muncul satu persatu, membuat mata Baili Sukong dan yang lainnya berbinar, meskipun isi lengkapnya belum dipresentasikan, mereka sudah mengetahuinya. Benda-benda sakral itu merupakan pengingat bagi mereka. Isi yang disajikan adalah, benda suci itu muncul di altar karena roh bayi di penjara. Melihat hal itu, Baili Sukong sangat gembira dan menatap putranya, Baili Zilin, dengan penuh kemenangan. Dia sudah menduga gagasan umumnya, karena artefak suci itu berasal dari altar bayi tahanan. Kunci untuk membuka artefak suci itu pastilah orang yang berhasil membangkitkan altar bayi tahanan. Itu anaknya, namun Baili Sukong memikirkannya, orang lain memikirkannya, dan Baili Zilin sendiri memikirkannya. Dia menghadapi tatapan penuh harap dan antusias dari kerumunan orang, Baili Zilin merasa sangat bersalah. Lagi pula, dia tahu betul, bukan dia yang membangkitkan altar bayi penjara, melainkan Chu Feng. Sementara itu, pemberitahuan dari gerbang suci tidak berhenti. Hanya orang yang membangkitkan altar yang dapat mengaktifkan artefak suci. Ini adalah keturunan dari kepala penjara terakhir. Demikian pemberitahuan ini, tidak ada konten lebih lanjut yang akan ditampilkan. Namun, ketika melihat aksara berwarna merah darah pada benda suci itu, Baili Sukong tercengang. Ada yang tidak beres, Baili Zilin adalah putra kandungnya, kepala penjara sudah pergi bertahun-tahun yang lalu. Baili Zilin bahkan belum lahir ketika dia pergi. Baili Zilin tidak mungkin anak dari kepala penjara. Dia adalah anak kandungnya sendiri benar sekali, namun mengapa benda suci ini mengingatkan kita bahwa orang yang membangkitkan altar adalah keturunan kepala penjara? Bagaimana mungkin benda suci bisa salah? Saat itu, Baili Zilin tampak seperti sangat ketakutan, wajahnya pucat, ia berkeringat deras, matanya terbuka lebar, dan bola matanya merah. Dia tidak bodoh. Pada saat itu, dia sudah memahami semuanya. Ayah! Jadi, Baili Zilin berlutut di depan Baili Sukong dengan bunyi gedebuk.
Zilin, apa yang sedang kau lakukan? Melihat hal ini, Baili Sukong benar-benar panik. Saat itu, dia masih berpikir, mungkinkah Baili Zilin sebenarnya bukan anaknya? Apakah Baili Zilin memiliki hubungan keluarga dengan kepala penjara karena suatu alasan? Ayah, aku salah. Orang yang membangkitkan altar pada hari itu bukanlah aku sama sekali. Baili Zilin menangis tak terkendali, wajahnya dipenuhi penyesalan. Jika bukan kamu, lalu siapa? Baili Sukong bertanya dengan suara berat. Semua mata tertuju pada Baili Zilin. Dia adalah Chu Feng. Baili Zilin berkata. Apa? Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Tuan Baili Sukong. Tepat saat itu, suara Chen Hui terdengar dari kejauhan. Setelah diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa Chen Hui yang biasanya gemuk kini tampak lebih pucat dari biasanya, bahkan dari kejauhan tampak seperti hantu. Namun sebelum dia mendekat, dia sudah berteriak keras dan berbicara sangat cepat. Tuan Baili Sukong, Dongfang Hansong berbohong, Tuan Changli benar, kakek Chu Feng adalah kepala penjara, dan Chu Feng adalah keturunan kepala penjara. Tuan Xiahou Jue mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Dongfang Hansong agar aku bisa memberitahumu hal ini, tetapi aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Setelah mendengar itu, Baili Sukong, Wuma Han Shuang, Jimo Qianzhou, dan yang lainnya segera terbang ke udara, mereka menghampiri Chen Hui. Sementara itu, Baili Sukong mengeluarkan token kehidupan, itu adalah tablet kehidupan Xiahou Jue. Kartu kehidupan itu tidak sepenuhnya rusak, tetapi sekarang dipenuhi retakan. Ini menunjukkan bahwa Xiahou Jue sudah mendekati ajalnya dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Chen Hui, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Baili Sukong bertanya dengan suara berat. Bagaimana mungkin aku berani berbohong tentang hal seperti ini? Ini benar-benar nyata. Pada saat itu, Chen Hui memperhatikan perubahan pada artefak suci tersebut dan menunjuknya. Lihat, itu adalah artefak suci. Bukankah artefak suci itu sudah memberi kita petunjuk? Pada saat itu, Baili Zilin berlutut di hadapan Baili Sukong sekali lagi. Ayah, pengingat dari benda suci itu tidak salah, dan saya sendiri menyaksikan Chu Feng membangkitkan altar pada hari itu. Sama sekali tidak ada kesalahan, Chu Feng adalah keturunan penguasa penjara. Betapa bodohnya aku. Mengapa aku tidak memikirkan itu lebih awal? Bayi penjara Chu Feng sangat kuat sehingga dia juga dapat mengendalikan artefak suci. Dan artefak suci itu memang muncul setelah dia membangkitkan altar suci. Ini bukan kebetulan, Chu Feng adalah keturunan kepala penjara. Baili Zilin meratap saat menceritakan kisahnya, wajahnya dipenuhi ingus dan air mata penyesalan. Yang mulia, tampaknya tidak ada kesalahan, karena setelah diperiksa lebih teliti, ternyata cukup masuk akal, dan semua yang tadinya tidak dapat dipahami sekarang dapat dimengerti. Chu Feng adalah keturunan kepala penjara, dan dia adalah tuan muda kita, kata Jimo Qianzhou. Ekspresi Baili Sukong sangat kompleks, bahkan napasnya pun menjadi cepat, dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Tepat saat itu, Baili Zilin meraih kaki Baili Sukong. Ayah, tanpa kepala penjara, sekte penjara tidak akan ada sampai sekarang. Ayah, kau tidak boleh melakukan apapun yang akan mengkhianati kepala penjara demi aku. Mendengar itu, Baili Sukong menjadi sangat marah, urat-urat di tubuhnya menegang karena amarah. Dia menendang Baili Zilin hingga jatuh ke tanah, lalu mengeluarkan senjata suci, sebuah pedang besar. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah Anda mempertanyakan kesetiaan saya kepada kepala penjara? Dasar bocah nakal, jika kau tidak berbohong,
Apakah kami akan tertipu olehmu? Aku hampir menyebabkan kematian keturunan kepala penjara karena ulahmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini, lalu aku akan menebus kesalahan kepada Tuan Muda dengan kematianku. Saat Baili Sukong berbicara, dia benar-benar mengangkat senjata sucinya, pedang besar. Melihat hal ini, Wuma Hanshuang, Jimo Qianzhou, dan yang lainnya segera memeluk Baili Sukong. Mereka sangat menyadari kesetiaan dan kekaguman Baili Sukong terhadap kepala penjara. Dia benar-benar mampu membunuh putranya sendiri. Tuanku, tenanglah, membunuh Tuan Muda Zilin tidak akan mengubah apapun. Tuanku, keputusan tentang bagaimana menangani Tuan Muda Zilin harus dibuat oleh Tuan Muda itu sendiri. Anda tidak bisa bertindak terlebih dahulu lalu memberitahunya. Tuan, lagi pula yang terpenting sekarang adalah keselamatan Tuan Muda. Semua orang berusaha membujuknya agar mengurungkan niatnya, bahkan bawahan Dongfang Hansong sekalipun. Meskipun mereka telah mengikuti Baili Sukong ke sini untuk mengaktifkan artefak suci, mereka tetap waspada terhadapnya. Lagi pula, mereka adalah orang-orang dari faksi lama, namun keadaan sekarang berbeda. Ketika mereka mengetahui bahwa Chu Feng adalah tuan muda mereka, sikap mereka berubah sepenuhnya, persetan dengan faksi lama dan faksi baru. Tuan mereka bukanlah Dongfang Hansong maupun Baili Sukong, mereka hanya memiliki satu tuan dan itu adalah Chu Feng. Baik, Tuan Muda, Tuan Muda. Setelah mendengar itu, Baili Sukong sedikit tenang, tetapi kemudian amarah di matanya kembali menyala, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia teringat semua hal yang telah dilakukan Istana Suci Tujuh Alam kepada Chu Feng, persetan dengannya, dia pertama-tama mengumpat, lalu mengangkat senjata suci di tangannya. Semua komandan penjara, jenderal penjara, dan utusan penjara, patuhi perintahku. Istana Suci Tujuh Alam sungguh kurang ajar, berani menindas dan menyakiti tuan muda saya. Mulai saat ini, bantai setiap orang dari Istana Suci Tujuh Alam, jangan sampai ada yang selamat. Begitu dia selesai berbicara, cahaya yang menyeramkan memenuhi langit. Para anggota sekte penjara semuanya menghunus senjata mereka secara serentak. Segera setelah itu, hanya satu kata yang bergema di seluruh langit dan bumi yang luas. Membunuh. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.